Selamat pagi adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan pujian istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mendengar firman ini dengan baik dan kami bisa mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita tonton satu video berikut yuk. Beta, nilai matematika kamu dapat berapa? Nilai matematika ya? Aku cuma dapat 55. Ih, masa kamu cuma dapat 55 sih? Lihat dong, aku dapat 100 nih. Kalau nilai Inggris kamu berapa, Beta? Nilai Inggrisku juga gak bagus, dapat 65. Ih, masa cuma dapat 65 sih? Kamu cukup banget. Coba lihat dong aku jago nyanyi, terus aku juga pintar tuh dalam pelajaran. Masa kamu gak bisa sih? Iya ya, aku cukup banget, gak bisa apa-apa. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya bahwa Salma ini adalah anak yang sangat sombong, yang merasa dirinya itu lebih hebat dari siapapun. Dia suka ngejek Beta karena dia merasa bahwa Beta ini tidak ada apa-apa dibanding dirinya. Dia merasa lebih hebat dari Beta. Beta juga merasa bahwa dirinya ini bukanlah siapa-siapa. Dia nggak punya kemampuan apa-apa. Dia merasa bahwa dirinya itu minder adik-adik. Nah, mungkin seringkali kita juga punya teman seperti Salma yang sombong. Atau kita punya teman seperti Beta yang minder. Nah, atau kita sendiri yang pernah menjadi pribadi seperti Salma dan Beta. Adik-adik, apakah sebenarnya kita boleh sombong atas kemampuan kita? Atau apakah kita boleh minder atas diri kita? Apa sih yang Alkitab katakan tentang hal ini? Yuk kakak ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Kemudian Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya,
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adik-adik, kalian ini sadar gak sih kalau sebenarnya selama beberapa minggu belakangan ini kita membahas tentang penciptaan. Nah, penciptaan itu ada urutannya loh adik-adik. Nah, coba kakak akan membuat kita mengingat kembali apa saja sih yang sudah Tuhan ciptakan berdasarkan urutannya ya. Nah, jadi pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan memisahkan terang dengan gelap. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan langit. Pada hari yang ketiga Tuhan memisahkan lautan dan daratan serta menciptakan tumbuhan-tumbuhan. Pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kemudian pada hari yang kelima Tuhan menciptakan burung-burung dan ikan-ikan. Di hari yang keenam Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup, hewan ternak, binatang melata, dan juga binatang liar. Tetapi bukan hanya itu saja adik-adik. Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, tapi gimana sih cara Tuhan menciptakan manusia? Ada yang tahu nggak? Jadi adik-adik, pada waktu itu Tuhan baru aja selesai menciptakan ternak, binatang melata, dan binatang-binatang liar. Tuhan melihat bahwa semua ciptaannya itu baik. Tapi kok kayak ada yang kurang ya adik-adik? Kira-kira apa sih yang belum Tuhan ciptakan? Coba adik-adik sebut dari 3 pilihan ini. Harimau, pohon, atau manusia? Coba ya, 10 detik kakak kasih, ketik jawabannya di komen. Oke adik-adik, jawaban benarnya adalah manusia. Gak apa-apa kalau ada adik-adik yang salah. Nah adik-adik, Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia karena Tuhan ingin menciptakan makhluk yang bisa menjaga, merawat, memelihara, dan mengatur atas hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh dunia. Ada yang tahu nggak gimana sih cara Tuhan menciptakan manusia? Bener banget adik-adik. Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Beda banget kalau kita bandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Waktu Tuhan ciptain terang, Tuhan cuma berfirman, jadilah terang. Terus terang itu jadi adik-adik. Terang. Terus kalau waktu Tuhan menciptakan gajah, Tuhan cuma berfirman, jadilah gajah. Nah, habis itu gajah itu langsung jadi. Gajah. Tetapi manusia itu diciptakan dengan cara yang berbeda. Manusia diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Bukan hanya itu saja, kita juga dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Kakak ngebayangin betapa fokusnya Allah ketika Allah membentuk manusia dengan. Kakak yakin Allah pasti sangat hati-hati bentuknya, karena manusia ini adalah ciptaan yang istimewa. Manusia yang istimewa itu dibentuk dari debu tanah. Nih, bentuk debu tanah kayak gini nih. Kira-kira kita bisa gak sih bikin makhluk hidup dari debu tanah? Pasti gak bisa ya. Itulah kenapa Tuhan kita begitu hebat. Karena Tuhan bisa menciptakan manusia hanya dari debu tanah. Nah setelah manusia selesai dibentuk, manusia itu gak langsung hidup adik-adik. Misalnya udah jadi nih bentuknya, terus bisa hidup. Enggak. Jadi manusia itu harus ditiupkan nafas kehidupan dulu. Tuhan tiup nih, dikasih nafas kehidupan lewat hidung manusia. Lalu manusia itu hidup. Nah, manusia pertama itu diberi nama Adam adik-adik. Nah, Adam ini diciptakan Tuhan sendirian. Dan Tuhan memperhatikan Adam. Kok kayaknya Adam butuh teman ya? Kok kayaknya Adam kesepian ya? Coba waktu adik-adik di rumah sendirian ya. Di rumah sendirian. Gak ada siapa-siapa. Apa yang dirasain? Pasti kesepian kan adik-adik? Ini juga dirasakan oleh Adam. Adam tuh gak punya teman atau orang lain. Sehingga Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia lain. Nah, jadi Tuhan tuh membuat Adam tidur. Terus Tuhan ambil tulang rusuknya. Dari tulang rusuk itu, Tuhan menciptakan perempuan. Perempuan itu diberi nama Hawa. Adik-adik tahu gak? Kenapa sih manusia diciptakan dengan cara yang berbeda?
Ciptaan-ciptaan Tuhan yang sebelumnya kan diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Tapi kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kita begitu istimewa karena Tuhan sendiri yang membentuk kita dengan tangannya. Bukan hanya itu, kita juga dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan yang membuat kita menjadi begitu istimewa. Kita sudah tahu gimana sih cara Tuhan menciptakan kita, yaitu dengan cara dibentuk dengan tangannya sendiri, tetapi bukan hanya itu saja. Kita juga istimewa karena Tuhan menciptakan kita di hari terakhir. Loh, kok di hari terakhir diciptain berarti itu istimewa? Istimewa dong adik-adik. Coba kalau kita diciptakan di hari pertama. Kita diciptain di hari pertama tuh waktu itu nggak ada bumi. Bumi belum ada bentuknya. Manusia mau tinggal di mana? Terus kalau misalnya diciptakan di hari kedua manusia yang cuma ada langit dan laut, itu manusia mau tinggal di mana? Di laut gitu, berenang. Nggak bisa dong. Terus misalnya di udara gitu terbang. Nggak bisa dong. Terus kalau manusia diciptakan di hari ketiga, yang udah ada daratan tuh, udah ada daratan. Tapi nggak ada hewan-hewan, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Manusia mau makan apa? Nanti gimana manusia bisa hidup? Sampai hari kelima manusia itu belum bisa hidup di dunia ini adik-adik. Jadi segala sesuatu di dunia ini Tuhan ciptakan terlebih dahulu agar manusia bisa menempatinya dengan layak. Adik-adik, ingat gak soal Salma sama Beta? Salma sama Beta yang tadi di video awal. Gimana kalau sekarang kita panggil mereka? Nah, coba Beta ya, Beta. Beta. Iya Kak. Halo Beta. Kenapa Kak? Beta, kamu kan tadi udah dengar nih firman Tuhan. Kamu ngerasa nggak kalau kamu itu istimewa? Enggak Kak. Gimana aku bisa dibilang istimewa kalau Beta ngerjain matematika aja nggak bisa. Ngerjain bahasa Inggris juga Beta nggak bisa. Nyanyi juga Beta nggak bisa. Gimana bisa dibilang istimewa Kak? Kamu nggak boleh gitu Beta. Kamu tuh harus sadar, kamu itu istimewa bukan karena apa yang kamu bisa, bukan karena apa kemampuan yang kamu punya, tapi kamu itu istimewa karena Tuhan yang menciptakan kamu dengan tangannya sendiri. Tuhan yang membuat kamu segambar dan serupa dengan dirinya. Nah, Beta ingat gak lagu Ku Istimewa? Ingat kan? Itu kan liriknya, dunia boleh katakan ku tak berarti. Nah, dunia boleh tuh ngomong kita ini nggak berarti, kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kan kita tahu kalau Tuhan yang bilang kalau kita ini istimewa. Kita sekali lagi kita istimewa bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan yang menciptakan kita istimewa. Ya, oke. Gimana Beta? Ya Kak, Beta jadi sadar kalau Beta ini istimewa bukan karena kemampuan yang Beta punya, tapi karena Beta udah diciptain sama Tuhan. Bagus Beta. Nah, sekarang tadi ada pemeran kedua. Siapa adik-adik? Salma, Salma. Ya Kak. Salma. Salma sadar gak? Tadi udah dengar firman Tuhan juga kan? Udah dong. Salma, kamu tahu kan kalau kamu itu istimewa? Ya dong Kak, aku kan jago nyanyi. Terus nilaiku juga tinggi-tinggi tuh. Wah, Salma. Iya sih, kamu istimewa. Tapi kamu gak boleh sombong, Salma. Kemampuan yang kamu punya, bakat yang kamu punya, segala hal yang kamu bisa, itu bukan karena kemampuan kamu. Itu semua karena Tuhan yang kasih buat kamu. Tuh, apa yang orang lain gak bisa, bukan berarti kamu lebih hebat. Semua itu karena Tuhan, bukan karena kamu, Salma. Nah, jadi kamu tuh gak boleh sombong atau bahkan ngejek temen kamu karena kamu lebih hebat dari mereka atau karena mereka gak sehebat kamu. Itu gak boleh. Setiap orang kan diberikan Tuhan kemampuan yang berbeda-beda sama. Nah, gitu. Ya sih karena dari tadi aku sombong. Terus aku juga udah reject Beta. Beta maafin aku ya. Aku janji lain kali aku gak akan lakuin itu lagi. Ya nggak apa-apa Salma, aku juga udah maafin kamu kok. Beta Salma denger ya, kita ini sebagai ciptaan Tuhan harus sadar bahwa Tuhan kita yang lebih hebat daripada kita. Karena Tuhan yang sudah menciptakan kita. Tuhan itu yang membuat kita menjadi istimewa. Nah, jadi kita ini gak boleh sombong. Kita sebagai anak-anak Tuhan
harus mengasihi sesama manusia, mengasihi papa mama, mengasihi guru, mengasihi adik, kakak, semua teman-teman kita juga harus dikasihi. Nah, karena semua orang itu adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Nah, makasih ya Beta sama. Silakan duduk lagi. Makasih Makasih, Kak. Kak. Ya. Adik-adik, kita ini diciptakan Tuhan begitu istimewa dan spesial. Sampai-sampai Tuhan begitu mengasihi kita lebih dari segala ciptaan Tuhan yang lain. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, kita udah sering melanggar perintah Tuhan. Misalnya berantem sama temen, berbohong sama temen, ejek-ejekan sama temen. Nah, tapi kita ini harus tahu kalau Tuhan ini sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita sampai-sampai Tuhan merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib untuk kita manusia-manusia berdosa yang tidak layak menerima kasih itu. Kita yang hanyalah ciptaan Tuhan bisa dikasihi Tuhan begitu luar biasa. Tetapi bukan hanya itu saja. Tuhan juga berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sampai akhir zaman. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Nah, adik-adik, seharusnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan Tuhan begitu istimewa. Sekarang kakak akan menjawab pertanyaan di awal tadi. Apakah kita boleh sombong atau minder atas diri kita? Jawabannya adalah nggak boleh, adik-adik. Karena kita ini harus menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang istimewa dan kita berharga di mata Tuhan. Kalau gitu apa sih yang bisa kita lakukan? Kita sebagai anak Tuhan yang pertama itu harus bersyukur atas diri kita. Yang kedua itu harus menghargai sesama manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang istimewa. Sesama manusia itu siapa? Teman, guru, orang tua, kakak, adik, kakek, nenek, dan teman-teman, orang-orang yang kita temui. Kita harus menghargai mereka semua. Nah, jadi adik-adik, mari kita mensyukuri diri kita yang sudah Tuhan ciptakan dengan istimewa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami agar kami menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong dan tidak minder. Biarlah kami menyadari bahwa kami ini begitu istimewa Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur. Tuhan juga tolong kami agar kami bisa menghargai sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan, tolong sertai kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 31a. Coba kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita coba gerakannya dan kita coba hafalin bersama-sama ya. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lagi ya, Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Coba kakak hapus teksnya ya. Kita coba sekali lagi. Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini kita akan menggambar tentang penciptaan. Ini tentang penciptaan. Jadi kita bikin gambar yang isinya ada terang, ada gelap, ada matahari, ada bulan, ada laut, ada darat, ada pohon-pohonan, tumbuhan, hewan-hewan, ikan-ikan, burung-burung. Terus kita juga bikin manusia. Ya. Nah, setelah digambar, diwarnain,
Terus adik-adik tuliskan ayat hafalan kita di atas. Nih, Kejadian 1 ayat 31a. Kita tulis tuh, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, setelah itu adik-adik foto, kirimkan ke grup WA. Terus nanti kalau udah dikirim ke grup WA, adik-adik bisa tempel di pintu, tempel di lemari, atau dimanapun yang adik-adik bisa lihat. Itu saja aktivitas hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi.